Selamat sore bagi para peserta yang menghadiri webinar eh, apa persiapan kontrak untuk design and build ini. Jadi pastinya dari awal webinar sampai sekarang sudah begitu banyak materi yang Bapak Ibu terima dari pematerinya, dari narasumber, baik Pak Direktur, Pak Putut, maupun Pak Fani, bahkan juga sampai sekarang di bagian saya itu persiapan kontrak. Nah, Pak Direktur sudah menyampaikan kebijakan umumnya, kemudian Pak Fani menyampaikan persiapan pengadaannya, dan terakhir saya akan menyampaikan persiapan kontrak hari Sabtu ini, dan pada hari Selasa ya kalau nggak salah, itu terkait dengan pelaksanaan kontrak serta tanggung jawab kegagalan bangunan dan penyelesaian sengketa. Nah, Bapak Ibu, ketika mengikuti penjelasan dari awal sampai tahap ini, tentunya dalam proses perjalanannya, dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan sangat bervariasi. Ada dokumen yang disiapkan saat persiapan pengadaan, ada dokumen yang disiapkan saat persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, dan juga ada dokumen yang disiapkan nanti sewaktu sebelum penandatanganan kontrak. Nah, pada bagian ini saya ingin mencoba menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang dipersiapkan di saat persiapan kontrak. Persiapan kontrak ini menjadi tahapan yang penting karena disinilah titik di mana penyedia jasa dan PPK mengevaluasi kembali apa yang sudah dilalui dari tahapan awal sampai ke tahapan akhir, apa janji-janji dari penyedia, apa janji-janji dari PPK, bagaimana nanti pelaksanaan kontraknya dilaksanakan di lapangan. Ada hal-hal yang belum clear di depan, harus di-clearkan segera sewaktu tahap persiapan kontrak ini. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang penting untuk disiapkan. Yang pertama itu adalah struktur dokumen kontrak. Ketika nanti Bapak Ibu ingin berkontrak, tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen. Tadi di depan ada untuk persiapan pengadaan, untuk dokumen persiapan pemilihan, dan lain-lain. Tapi yang Bapak Ibu perlu ketahui apabila Bapak Ibu nanti sebagai PPK ataupun sebagai pelaku kontrak, bahwa struktur dokumen kontrak pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun ini memiliki hierarki, memiliki susunan seperti ini. Jadi ada surat perjanjian yang Bapak Ibu harus gunakan, kemudian ada surat penawaran dari penyedia sewaktu penyedia tersebut mengikuti tender, memenangkan tender, kemudian ada syarat-syarat khusus yang bagian A itu data kontrak, SSKK bagian B itu ada ketentuan khusus, SSUK, ketentuan pengguna jasa, ada jadwal daftar-daftar, dokumen penawaran penyedia, dan dokumen lain-lainnya. Nah, ketika tahap persiapan kontrak, Bapak Ibu mulai melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk mengisi dokumen-dokumen hierarki kontrak ini, mengisi keseluruhan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kontrak terintegrasi rancang dan bangun ini. Nah, surat perjanjian dan SSKK serta SSUK seperti Bapak Ibu tadi mungkin sudah mengikuti sewaktu tahapan tahapan rancangan kontrak, bahwa surat perjanjian, SSKK, dan SSUK itu menjadi bagian dari rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK. Nah, bagaimana menetapkannya? Itu kan ditetapkan berdasarkan kriteria dan karakteristik dari pekerjaannya. Kemudian surat perjanjian SSKK dan SSUK tadi ada bagian-bagian yang wajib diisi oleh Bapak Ibu.
mana yang diisi oleh PPK, mana yang diisi oleh penyedia jasa, itu dapat dilihat dari ketentuan di dalam pasalnya. Nanti dalam tahapan persiapan kontrak, Bapak Ibu ada kewajiban untuk menyempurnakan bagian-bagian yang masih kosong dari surat perjanjian, misalnya dari SSKK, sehingga dokumen kontrak yang ditandatangani itu sebisa mungkin tidak berisi ketentuan yang masih dalam penulisannya masih kosong. Jadi itu dia. Dan kemudian ada juga dokumen-dokumen seperti jaminan-jaminan yang akan dijadikan bagian dari kontrak. Itu jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan. Ini dalam proses perjalanannya kontrak di Senambil akan Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu masukkan ke dalam dokumen kontrak. SPBJ juga menjadi bagian yang dimasukkan. Kenapa? Karena dari surat penunjukan penyedia barang jasa diketahui berapa harga kontraknya dan kemudian berapa apa saja yang menjadi janjinya penyedia ketika dia ditunjuk sebagai pemenang. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, Bapak Ibu. Itu ada yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya adalah keterkaitan proses tender dan dokumen-dokumen pendukungnya. Ini tadi di dalam persiapan pengadaan, penetapan pemenang, pre-award meeting atau rapat persiapan penunjukan penyedia, SPBJ, rapat persiapan penandatanganan kontrak hingga tanda tangan kontrak itu ada dokumen-dokumen yang senantiasa akan bertambah untuk memperkuat informasi yang Bapak Ibu nanti gunakan dalam pelaksanaan kontraknya. Di persiapan pengadaan tadi kita sudah lihat bahwa ada yang namanya ketentuan pengguna jasa. Ketentuan pengguna jasa itu digunakan sebagai dasar bagi penyedia untuk menyiapkan penawaran. Tentunya juga ada pagu pekerjaan juga. Nah, seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Fani di depan, ada perbedaan antara pagu pengadaan atau pagu anggaran dengan pagu pekerjaan yang proses berubahnya itu melalui review dari konsultan MK. Ya, kemudian ada rancangan kontrak juga yang harus disiapkan di tahap persiapan pengadaan. Nah, rancangan kontrak kalau di dalam Permen 01 2020 sebelum ditetapkan oleh PPK wajib mendapatkan pendapat dari ahli kontrak. Ini tujuannya buat apa Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu yang semula belum memahami, belum mengerti bagaimana ketentuan pasal-pasal dalam rancangan kontraknya bisa lebih mendapatkan informasi dari ahli kontrak tersebut. Ahli kontrak tersebut juga bisa mengingatkan Bapak Ibu apabila ada pasal ataupun klausul-klausul yang nanti dapat mengakibatkan timbulnya sengketa, nanti mengakibatkan pekerjaan terkendala ataupun dapat mengakibatkan munculnya ketidakpastian dalam kontrak. Nah, ini yang menurut kami di kementerian makanya perlu ada kewajiban untuk mendapatkan ahli kontrak, pendapat dari ahli kontrak ketika PPK menyusun rancangan kontrak untuk pekerjaan desain and build. Nah, di sini terlihat seperti yang disampaikan oleh Pak Fandi bahwa kita di Indonesia masih belajar bagaimana menerapkan pekerjaan kontrak terintegrasi ini dengan baik. Makanya sebisa mungkin kita melibatkan pihak-pihak yang dapat membantu kita dalam pelaksanaannya. Terutama juga kami tekankan untuk perangkat daerah agar tidak ragu untuk melibatkan ahli-ahli kontrak di daerah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait dengan pekerjaan desain and build ini. Setelah Halo Pak, ya, mohon maaf, slide-nya belum di slide kah Pak? Belum bergerak? Slide-nya masih di slide 1 Pak. Oh gitu. Iya Pak. Ini udah kelihatan? Masih Halo? 1 Pak, slide 1. Wah, sebentar Bu. Maaf. Di sini sudah slideshow soalnya. Kelihatan? Kelihatan Pak, slide 3 ya?
Slide 3, kalau saya buat begini, sorry. Saya tadi pakainya presenter view. Kelihatan nggak? Slide 3, Pak, di sini. Slide 3. Kalau saya next, kelihatan nggak? Enggak, masih 3, Pak. Oh, ini berarti trouble dengan ininya ya. Oke, saya pakai yang ini aja. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu, slide 3. Iya, Pak, Gantinya kelihatan. kelihatan, oke. Mohon maaf, tadi slide 2 yang saya jelaskan itu adalah hierarki tadi, apa yang harus disiapkan, bagian-bagian dokumen-dokumen mana yang nanti dimasukkan dari proses-proses sebelumnya. Ya, kemudian ya, kemudian ini tadi yang saya bilang bahwa keterkaitan proses tender di tahap persiapan pengadaan ada 3 yang harus kita siapkan, yaitu ketentuan pengguna yang kita harus pertimbangkan itu ketentuan pengguna jasa, pagu pekerjaan, dan rancangan kontrak. Nah, kemudian di tahap penetapan pemenang itu ada berita acara hasil pemilihan yang di dalamnya itu berisi lampiran-lampiran kesepakatan-kesepakatan antara Pokja dan penyedia. Ini penting untuk dimasukkan menjadi bagian dalam kontrak karena di sini ada kemungkinan bahwa ada informasi yang diklarifikasi oleh Pokja, ada informasi kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh Pokja, tapi tidak mengakibatkan penyedia tersebut menjadi gugur, misalnya koreksi aritmatik ataupun hal-hal lainnya. Nah, makanya di dalam penetapan pemenang atau berita acara hasil pemilihan itu penting untuk menjadi bagian dari dokumen kontrak. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu adalah pre-award meeting. Nah, pre-award meeting atau rapat persiapan penunjukan penyedia di sini juga menghasilkan sebuah dokumen, yaitu namanya berita acara rapat persiapan penunjukan penyedia. Nanti detailnya akan kita jelaskan selanjutnya. Dan ada SPBPJ, rapat persiapan penandatangan kontrak, dan terakhir itu ada tanda tangan kontraknya sendiri. Nah, dalam konteks Permen 1 dan Permen 7, seperti yang sudah kita ketahui, ada yang pasal di dalam rancangan kontrak yang berbicara terkait dengan penyelesaian sengketa. Dan memang sejak Undang-Undang 2 2017 dikeluarkan, pengaturan terkait dengan penyelesaian sengketa ini ditambahkan satu ketentuan, yaitu para pihak dapat menggunakan Dewan Sengketa. Nah, untuk Permen 01 dan Permen 07, ketika para pihak sepakat untuk menggunakan Dewan Sengketa, maka sebelum tanda tangan kontrak, para pihak penyedia dan PPK harus sudah mengusulkan Dewan Sengketa yang nanti akan mereka tunjuk untuk menjadi Dewan Sengketa dalam kontrak. Dan kemudian yang terakhir itu adalah izin MYC atau izin tahun jamak. Nah, apabila kontraknya Bapak Ibu merupakan kontrak yang berlakunya lebih dari 12 bulan ataupun sumber pembiayaan dari 2 tahun anggaran, maka harus mendapatkan izin kontrak tahun jamak sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada yang saya perlu harus dipertegas terkait dengan ketentuan pengguna jasa. Karena di dalam batang tubuh Permen PUPR nomor 1 2020 pasal 10 hanya bicara paling sedikit, ada pentingnya bahwa Bapak Ibu juga membaca apa yang harus dituangkan di dalam ketentuan pengguna jasa yang disampaikan dalam lampiran 3 Permen PUPR nomor 1 2020. Jadi tidak cukup hanya yang di batang tubuh saja dalam menyusun ketentuan pengguna jasa, tapi juga harus membaca ke lampiran 3 itu rancangan kontraknya. Nah, di dalam rancangan kontrak ada mengatur bahwa ketentuan pengguna jasa tadi harus ada melampirkan terkait publikasi
yang dibutuhkan untuk penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, publikasi ini bisa berupa standar, bisa berupa hasil kajian, bisa berupa aturan, bisa berupa hal-hal apapun yang sudah dipublikasikan yang dibutuhkan oleh penyedia untuk melaksanakan pekerjaan di luar standar teknis dan standar-standar standar-standar umum lainnya yang sudah sebelumnya dituliskan dalam ketentuan pengguna jasa. Kemudian yang kedua itu di dalam lampiran 3 Permen PUPR terkait ketentuan pengguna jasa itu ada diwajibkan untuk menuliskan waktu dan ketentuan penyerahan lokasi. Nah, ini terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dalam pelaksanaannya melibatkan ada instalasi mesin, melibatkan ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan waktu dan ketentuan penyerahan lokasinya diatur terpisah atau diatur sendiri. Dan kemudian yang ketiga, itu adalah ketentuan mengenai dokumen penyedia. Dokumen penyedia yang harus dihasilkan oleh penyedia konstruksi terintegrasi rancangan bangun apa saja. Itu. Nah, dokumen penyedia ini ada dua, yaitu dokumen penyedia yang disampaikan sewaktu penawaran dan dokumen penyedia yang disampaikan setelah berkontrak. Contoh, salah satu misalnya apabila penyedia ingin menyampaikan terkait dengan pemutakhiran manajemen keselamatan konstruksi misalnya. Nah, itu disampaikan di dalam ketentuan pengguna jasa, tambahan apa yang harus disampaikan oleh penyedia. Kemudian ini yang agak unik Bapak Ibu karena kita mengambil dari sistem kontrak internasional, ada ketentuan mengenai sistem verifikasi kepatuhan. Jadi sekilas saya sampaikan bahwa dalam rancangan kontrak kita ada 3 hal yang perlu untuk Bapak Ibu ketahui, yaitu satu manajemen keselamatan konstruksi, manajemen mutu, dan yang ketiga adalah sistem verifikasi kepatuhan. Ini untuk melakukan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh penyedia jasa terintegrasi rancang dan bangun. Nah, sistem verifikasi kepatuhan ini bentuknya seperti apa yang harus disediakan itu diatur dalam ketentuan pengguna jasa. Kemudian ada juga utilitas yang perlu disediakan oleh pengguna jasa. Utilitas itu adalah misalkan pengguna jasa ingin menyediakan sambungan listrik ataupun sambungan air ataupun misalkan utilitas-utilitas lain, gas misalnya, maka pengguna jasa menuangkan utilitas-utilitas yang akan dia sediakan tersebut di dalam ketentuan pengguna jasa. Nah, jikalau ini tidak dituangkan dalam pengguna jasa, maka asumsi yang akan diambil oleh penyedia adalah penyedia diminta menyediakan utilitas-utilitas tersebut dan pengguna jasa membayar untuk penggunaan utilitas tersebut. Nah, ini ya perlu dikelirkan di dalam ketentuan pengguna jasa. Kemudian yang ada lagi mengenai catatan S-Build. Nah, catatan S-Build ini kita sering menyebutnya dengan S-Build drawing. Ya. S-Build drawing itu hanya bagian dari catatan S-Build. Karena S-Build drawing adalah gambar terbangunnya, kemudian ada lagi catatan-catatan S-Build yang digunakan, yaitu contoh ada pengujian-pengujian yang dilakukan oleh penyedia, kemudian ada spesifikasi-spesifikasi terkait dengan bagian-bagian pekerjaan itu harus dimasukkan ketentuannya mengenai catatan S-Build apa yang harus disampaikan oleh penyedia. Nah, catatan S-Build ini nanti berguna untuk pengguna jasa atau PPK dalam melakukan pembayaran ataupun dalam melakukan pencairan jaminan pemeliharaan. Kemudian dua dari terakhir itu adalah program kerja. Nah, program kerja ini mirip dengan RMK, Bapak Ibu, RMK mirip dengan RMK, mirip dengan schedule. Jadi di dalam program kerja nanti Bapak Ibu silakan baca di pengaturannya. Program kerja itu berisi apa saja yang akan dikerjakan oleh penyedia dan dikerjakan dalam waktu kapan, oleh siapa, bagaimana dengan progres berapa. Ini salah satu bagian dari program kerja itu adalah kurva S, jadwal pelaksanaan pekerjaan, penugasan tenaga kerja, segala macam itu masuk di dalam program kerja.
nanti di dalam tahap pelaksanaan kontrak kita jelaskan bahwa program kerja ini dibahas dulu sebelum tanggal mulai kerja. Dan program kerja ini disepakati oleh para pihak, diperiksa oleh konsultan, kemudian baru dijadikan acuan bagi konsultan untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan dari penyedia jasa. Yang terakhir itu adalah masa peninjauan oleh konsultan. Jadi Bapak Ibu saya jelaskan bahwa dalam kontrak Permen PUPR nomor 1 2020 ini konsultan melakukan review yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa apa yang dihasilkan oleh penyedia itu sudah memenuhi ketentuan pengguna jasa. Nah, masa peninjauan dari konsultan ini adalah masa berapa lama konsultan tadi dibolehkan untuk melakukan review tadi. Oke. Kemudian kalau saya terlalu cepat, mohon diingatkan ya Mbak Mutia, Mbak Rahmi. Halo. Oke Pak, Mbak Rahminya lagi ada perlu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Hendro Pak. Ya. Ini sekarang tampilan di slide 3 Pak ya? 4 Pak. Oh 4, kayaknya slide show-nya ini ya. Atau di PPT aja nggak apa-apa Pak, terlihat kok. Jadi, ya. Oke, kendalanya dari tadi ini ya Pak ya? Iya. Atau mungkin dibantu Mbak Rahmi untuk ininya Pak, untuk operasi. Udah Pak, sekarang di paparan nomor 2 ya, slide nomor 2. Begini aja ya, berarti Pak, kelihatan ya? Begini aja. Ya, nggak apa-apa. Oke Pak. Oke, silakan Pak, nggak apa-apa. Oke, baik. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya buat ininya, ketidaknyamanannya. Ya, kemudian ini tadi yang slide 4, silakan terkaitan proses tender dan dokumen, itu apa saja yang harus Bapak Ibu periksa kembali dalam menyusun ketentuan pengguna jasa, karena apa yang disampaikan di batang tubuh Permen 01 itu adalah hal-hal yang paling sedikit. Hal-hal teknisnya terkait dengan ketentuan pengguna jasa yang perlu dimasukkan itu dicek di lampiran 3 Permen PUPR nomor 1 2020. Kemudian masuk ke slide 5 Bapak Ibu. Jadi dalam tahap persiapan kontrak di dalam Permen 01 itu ada 3 yang diatur, yaitu yang pertama adalah rapat persiapan penunjukan penyedia, kemudian yang kedua itu adalah rapat persiapan penandatanganan kontrak, dan yang ketiga adalah penandatanganan kontraknya itu sendiri. Nah, untuk rapat persiapan penunjukan penyedia, hal ini serupa dengan apa yang kita atur di dalam Permen 7 2019, bahwa ada dokumen-dokumen yang diminta oleh PPK untuk PPK mengecek keabsahan dari si penyedia yang ditawarkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan. Nah, dokumen yang dicek itu apa? Yaitu yang pertama itu adalah isian data kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia. Ini dicek apakah isian data kualifikasinya benar, SBU-nya masih aktif, kemudian tenaga ahli, tenaga tetap yang disampaikan itu benar, kemudian yang kedua itu dicek adalah bukti sertifikat kompetensi personelnya. Nah, apabila penyedia jasa mengajukan personel manajerial dalam bentuk tenaga ahli struktur, misalnya tenaga ahli jembatan, misalnya, itu dicek bukti sertifikat kompetensi personelnya. Tapi sertifikat kompetensi personel yang dicek itu karena di tahap proses sebelumnya, tahap tender tidak melakukan pemeriksaan terhadap SKA. Jadi disinilah dicek apabila SKA yang disampaikan oleh penyedia jasa itu benar atau tidak. Tapi perlu kami ingatkan kembali bahwa pengecekan sertifikat kompetensi personel tadi tidak dilakukan dengan memanggil tenaga ahlinya, tapi dilakukan hanya dengan memverifikasi dokumennya, sertifikat kompetensinya.
Jadi ada beberapa yang kami temui bahwa PPK memanggil personel manajerial yang ditawarkan oleh penyedia. Dan hal ini sebenarnya nanti akan dilakukan ketika rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Jadi di dalam PCM barulah kemudian personel-personel tadi dimobilisasi. Jadi ini yang harus Bapak Ibu pahami, bagaimana pengecekan bukti sertifikat kompetensi personelnya. Kemudian yang terakhir itu adalah dokumen yang berisi kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis sewaktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi, Bapak Ibu, karena memang yang dikompetisikan adalah hanya tenaga tetap dan personel manajerial, ini misalnya untuk kualifikasi menengah dan besar, maka personel-personel di bawah personel-personel selain personel manajerial dan tenaga tetap itu juga harus disertifikasi. Jadi ada perintah dari undang-undang bahwa seluruh tenaga kerja yang bekerja di pekerjaan konstruksi itu wajib bersertifikat. Tapi kita memberikan kemudahan, yaitu yang dicek pertama itu hanyalah tenaga tetap dan personel manajerial. Nah, bagi sisanya dilakukan kewajiban bagi penyedia jasa untuk melakukan sertifikasi. Nah, kemudian tadi pihak yang terlibat siapa saja? Ada Pokja pemilihan, ada PPK, ada pemenang. Pemenang sendiri itu diajak untuk membahas dokumen-dokumen tadi. Nah, kapan ini dilakukan? Maksimal 3 hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK. Nah, kemudian memenuhi ketentuan 1, 2, 3 itu dalam dokumennya, maka penyedia tersebut diberikan sanksi daftar hitam dan jaminan penawarannya dicairkan. Nah, oke. Kemudian proses dalam persiapan kontrak ini, dalam rapat persiapan penunjukan penyedia ini ada 3 alur Bapak Ibu kalau kita simulasikan. Yaitu alur pertama ketika pemenang diperiksa dokumennya dan memenuhi, kemudian yang kedua alur pertama itu pemenang diperiksa dokumennya, lalu kemudian memenuhi, kemudian dibuatlah berita acara. Berita acara hasil rapat persiapan penunjukan penyedia. Setelah berita acara disiapkan, maka SBBJ dikeluarkan. Nah, jangka waktu antara rapat persiapan penunjukan penyedia memang di aturan Permen 01 ini hanya adalah 2 hari setelah masa mengeluarkan SBBJ itu adalah 2 hari setelah rapat persiapan penunjukan penyedia, yang bagi beberapa pihak dirasa sangat sempit. Tapi karena memang yang diperiksa adalah sedikit, maka seharusnya dalam 2 hari ini bisa dilaksanakan. Kemudian itu jalur pertama. Jalur pertama itu tidak ada masalah, pemenang yang memenuhi ketentuan. Nah, jalur kedua itu adalah apabila dokumen pemenang tadi tidak memenuhi ketentuan. Nah, apabila dokumen pemenang tadi tidak memenuhi ketentuan, maka turun ke peringkat pemenang cadangan pertama. Pemenang cadangan pertama. Apabila pemenang cadangan pertama memenuhi ketentuan, maka dibuat berita acara. Berita acara, rapat persiapan penunjukan penyedia, dan kemudian SBBJ dikeluarkan. Nah, ada jalur yang ketiga lagi Bapak Ibu, yaitu ketika pemenang cadangan pertama dan pemenang cadangan kedua tidak memenuhi ketentuan yang diminta saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Apa yang terjadi yaitu SBBJ tidak diterbitkan dan kemudian tender dinyatakan gagal. Jadi untuk rapat persiapan penunjukan penyedia seperti ini pengaturannya. Kemudian masuk ke slide 6. Bapak Ibu, slide 6 itu adalah rapat persiapan penandatanganan kontrak. Tadi seperti di awal, tadi kita sudah sampaikan bahwa di slide 3 kita sampaikan bahwa setelah rapat persiapan penunjukan penyedia, SPBJ dikeluarkan, kemudian kita masuk ke rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, saat rapat persiapan penandatanganan kontrak ini ada beberapa hal yang dibahas dan disepakati Bapak Ibu, yaitu
Salah satunya dokumennya adalah kontrak dan kelengkapannya. Dokumen apa saja yang harus dimasukkan ke dalam kontrak ini harus disepakati oleh PPK dan penyedia jasa. Kemudian yang kedua, rencana penandatangan kontrak. Kapan kontraknya akan ditandatangani dan siapa yang akan menandatangani kontrak. Nah, ini disepakati di sini. Kemudian ketiga adalah besaran jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, bentuk, ketentuan, waktu masa berlaku itu disiapkan, dibahas di rapat persiapan penandatanganan kontrak juga. Dan yang keempat itu adalah asuransi. Apa saja asuransi yang harus disiapkan oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, ada kewajiban bagi penyedia untuk melaksanakan pemagangan. Nah, di dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak ini dibahas siapa tenaga kerja yang akan dimagangkan, berapa jumlahnya, dan dimagangkan pada pelaksanaan pekerjaan yang mana. Kemudian yang keenam, itu adalah membahas terkait rencana keselamatan konstruksi dan rencana mutu. Rencana-rencana yang sudah dievaluasi saat proses tender, yang sekarang akan dimasukkan ke dalam bagian kontrak. Dan yang terakhir itu adalah hal yang telah diklarifikasi saat evaluasi penawaran dan rapat persiapan penunjukan penyedia. Jadi ada pembahasan-pembahasan saat rapat persiapan kontrak, yaitu kesepakatan-kesepakatan terkait dengan poin 1 sampai dengan 7 ini yang dibuatkan berita acara. Siapa yang terlibat? Di sini tidak terlibat lagi Pokja, Bapak Ibu, karena di rapat persiapan penandatanganan kontrak ini dianggap Pokja sudah melaksanakan tugasnya. Nah, konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Di dalam proses kita lihat bahwa ketika dokumen diperiksa dan penyedia itu memenuhi memenuhi ketentuan dari dokumen-dokumennya dan menyepakati apa yang akan dilaksanakan dalam kontrak nanti, itu dituangkan berita acara. Nah, setelah berita acara dibuat, kemudian dilakukan tanda tangan kontrak. Nah, karena tadi bahwa Pokja sudah tidak terlibat, artinya di sini sudah bukan lagi tahapan proses pemilihan, maka ketika penyedia tidak memenuhi atau tidak menyepakati dokumen-dokumen apa yang akan disampaikan, maka jalurnya langsung ke gagal kontrak. Nah, gagal kontrak. Apa sanksinya ketika penyedia gagal kontrak? Itu adalah ada diperiksa dulu oleh PPK apakah kegagalan penyedia untuk berkontrak tadi dengan kesengajaan atau tidak. Kalau memang itu dengan kesengajaan, maka ada sanksi daftar hitam yang diberikan oleh PPK, diusulkan oleh PPK kepada KPA. Nah, bagaimana dengan batasan harinya, Bapak Ibu? Nah, karena yang mengikat adalah kontrak harus ditandatangani maksimal 14 hari setelah SBBJ dikeluarkan, maka rapat persiapan penandatanganan kontrak ini juga waktunya adalah maksimal 14 hari setelah SBBJ dan sebelum penandatanganan kontrak. Jadi begitu. Kemudian selanjut terakhir itu adalah penandatanganan kontraknya sendiri di slide 7. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin menandatangani kontrak, di dalam Perpres sudah disampaikan bahwa untuk menandatangani kontrak dibutuhkan 1 ketersediaan DIPA, kemudian 2 itu izin tahun jamak, 3 jaminan pelaksanaan sudah diserahkan oleh penyedia kepada PPK atau pengguna jasa, kemudian keempat, data isian kualifikasi masih berlaku, dan yang kelima, SBBJ sudah dikeluarkan oleh PPK. Nah, ini adalah syarat dokumen untuk melakukan penandatanganan kontrak. Nah, kemudian siapa yang terlibat? Di sini konsultan MK juga mulai dilibatkan untuk melihat bagaimana kesesuaian antara dokumen-dokumen yang tadi sudah disampaikan di awal berdasarkan beberapa rapat-rapat sebelumnya. Nah, prosesnya seperti apa? Itu tadi ada DIPA, SBBJ, penyerahan jaminan pelaksanaan, kemudian adanya izin MOC, baru kemudian tanda tangan kontrak sampai kepada pelaksanaan kontrak. Nah, maksimal juga ada 14 hari setelah SBBJ, dan apabila penyedia tidak
mau menandatangani kontrak, maka dapat diberikan sanksi daftar hitam. Nah, ini tahapan yang diatur dalam Permen 01 untuk persiapan kontrak. Namun, saya ingin menambahkan Bapak Ibu bahwa dalam kontrak desain and build itu ada beberapa pihak-pihak yang terlibat. Jadi ini saya ambil dari Permen 01 juga, organisasi pelaksanaan itu ada pengguna jasa, kemudian ada kontraktor atau penyedia, ada konsultan MK, ada Dewan Sengketa tadi yang di awal, kalau misalkan digunakan maka ada Dewan Sengketa, kemudian ada wakil-wakil dari pengguna jasa, konsultan MK, dan juga kontraktor. Kemudian di bawah kontraktor itu sendiri ada unit-unit yang bekerja dan ada subpenyedia-subpenyedianya. Nah, Bapak Ibu, ketika struktur seperti ini, tentunya kemarin mungkin ada pertanyaan, apa sih bentuk perikatan dari konsultan MK dengan pengguna jasa? Apakah menggunakan Permen 01 atau Permen 07? Mungkin sudah dijawab oleh Pak Direktur bahwa Permen 07 mengatur terkait dengan jasa konsultansi konstruksi yang nanti akan digunakan oleh konsultan MK. Jadi di sini di dalam perikatannya itu konsultan MK dengan pengguna jasa menggunakan kontrak jasa konsultansi konstruksi. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila kontraktor tadi merupakan KSO, baik itu antara kontraktor dengan konsultan perancang, atau antara kontraktor desain and build dengan kontraktor desain and build, maka ada perjanjian KSO. Dalam gambar ini saya analogikan bahwa ada KSO antara kontraktor dan konsultan perancang. Maka konsultan perancang tadi akan menjadi unit perancang dalam dalam struktur organisasi kontraktor atau penyedia. Nah, kemudian letak subkontraktor itu ada di bawah unit pelaksana, Bapak Ibu. Jadi unit pelaksana itu adalah unit yang melaksanakan pelaksanaan fisiknya. Nah, di situ letaknya subkon nanti. Nah, subkon dengan main kontraktornya baru memiliki kontrak subkon namanya, yang memang belum kita atur secara tegas di dalam Permen, tapi sudah ada SE Menteri tahun 2017, kalau saya tidak salah SE 17 tahun 2017 tentang bentuk kontrak subkontrak subpenyedia. Nah, jadi tolong dibaca atau nanti saya sampaikan ke panitia, bisa di-share ya Pak Bu Rahmi ya. Halo Bu Rahmi. Bu Rahma, halo. Halo. Pak, ya, Ya, ya Pak. masih Pak Andi ya Pak? Hendro Pak, Hendro dengan Hendro. Oh Pak Hendro, ya Pak Hendro. Ya. Nanti saya akan share ke panitia SE yang mengatur terkait dengan perjanjian subkontrak ya Bapak. Siap. Nanti akan di-share ke teman-teman. Ya, ke teman-teman. Kemudian yang terakhir itu yang mungkin masih baru didengar oleh Bapak Ibu, yaitu adalah perjanjian Dewan Sengketa. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memilih untuk menggunakan Dewan Sengketa, maka para pihak itu pengguna jasa dan kontraktor itu membuat perjanjian dengan Dewan Sengketa. Nah, Dewan Sengketa ini adalah 1 orang atau 3 orang yang ditunjuk oleh para pihak dan kemudian bertugas untuk mencegah dan mengatasi sengketa yang terjadi dalam kontrak. Nah, ketika Bapak Ibu memilih penyelesaian sengketa lewat Dewan Sengketa, maka pengguna jasa, kontraktor, penyedia, dan Dewan Sengketa membuat perjanjian Dewan Sengketa yang disebut dengan nanti perjanjian triparti. Nah, inilah yang mengampukan ataupun
memberikan otoritas kepada Dewan Sengketa untuk memberikan advis ketika terjadi persengketaan di dalam kontrak. Nah, di dalam skema ini juga saya sampaikan bahwa konsultan MK itu menjadi penengah bagi pengguna jasa dan kontraktor penyedia. Sehingga nanti apa yang disampaikan oleh kontraktor kepada pengguna jasa itu dalam kontrak, kalau Bapak Ibu baca, wajib disampaikan salinannya kepada konsultan MK. Demikian juga apa yang disampaikan oleh pengguna jasa kepada kontraktor itu juga wajib disampaikan salinannya kepada konsultan MK, agar fungsi konsultan MK tadi untuk menjadi manajer kontrak menjadi lebih mudah, lebih dapat dilaksanakan. Tapi ada satu poin nanti ketika Bapak Ibu baca, ada poin di mana konsultan MK harus bertindak berdasarkan azas profesionalitas dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian pengguna jasa ini kita coba mengelaborate tadi apa yang sudah disampaikan di dalam skema Bapak Ibu, bahwa ada namanya pelaku kontrak yang namanya pengguna jasa. Nah, pengguna jasa di dalam struktur kita, pemerintah, itu bisa terdiri dari PA-KPA, bisa terdiri dari PPK, dan juga ada di bawah PA-KPA dan PPK ini tim pendukung, yang nanti fungsinya diatur dalam SK pengguna jasanya. Nah, untuk APBD, bisa saja bahwa nanti yang bertentangan kontrak itu adalah KPA-nya langsung, ataupun KPA merangkap PPK. Jadi, itu semua masuk ke dalam kategori pengguna jasa. Itu kewajiban umumnya dari si pengguna jasa ini apa? Itu ada satu, menyediakan ketentuan pengguna jasa dan bertanggung jawab atas keakuratannya. Jadi ketentuan pengguna jasa yang disiapkan di awal tadi itu ada kemungkinan tidak akurat. Namun ketika ketentuan pengguna jasa yang disampaikan oleh pengguna jasa tadi tidak akurat, maka ada potensi bagi penyedia mengalami kerugian akibat ketidakakuratan tersebut. Nah, apabila penyedia jasa mengalami kerugian akibat ketidakakuratan ketentuan pengguna jasa tadi, maka penyedia jasa bisa melakukan klaim terhadap pengguna jasa. Oke, yang kemudian yang kedua, kewajiban umum dari pengguna jasa adalah menyediakan data kontrak bagian pengguna jasa. Nah, ini sudah sampaikan bahwa sebelum penandatanganan kontrak, data-data kontrak tadi sebisa mungkin sudah diisi dan tidak ada bagian-bagian yang kosong. Data kontrak itu adalah SSKK bagian A. Jadi itu harus diisi dan bertanggung jawab juga atas keakuratan dari data kontrak tadi. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan konsultan MK. Jadi di dalam Permen 1 ini seperti mungkin sudah disampaikan oleh Pak Direktur dan oleh Pak Fani, bahwa konsultan MK ini dianggap penting untuk membantu PPK karena banyak permasalahan-permasalahan terjadi di aturan sebelumnya, sehingga kita merasa bahwa PPK ini perlu dibantu oleh konsultan MK. Nah, konsultan MK yang diusulkan dalam Permen 1 ini terlibat sejak tahap persiapan pengadaan. Jadi kewajibannya adalah menyediakan konsultan MK. Kemudian yang keempat, menyediakan izin atau membantu mendapatkan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak. Nah, contoh izin yang mungkin sangat-sangat sering Bapak Ibu temui itu adalah izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan misalnya, ataupun izin gangguan lingkungan misalnya. Ini izin-izin ini harus disediakan oleh pengguna jasa atau pengguna jasa membantu untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak. Jadi agar memudahkan penyedia dan tidak terjadi pelaksanaan pekerjaan sebelum ada izinnya. Ini kan mencegah permasalahan-permasalahan di ranah hukum. Dan dia memberikan hak memasuki lokasi sesuai data kontrak. Nah, ini mungkin hampir sama dengan aturan-aturan Permen 07, yaitu penyedia sebelum diberikan hak untuk memasuki lokasi belum dapat memasuki lokasi. Nah, hak memasuki lokasi ini bisa seluruhnya atau bisa juga parsial-parsial Bapak Ibu. Bisa nanti yang lokasi A dulu yang sudah bebas, kemudian baru nanti lokasi B. Nah, ini
memasuki lokasi dan mana yang boleh dimasuki itu diatur dalam ketentuan pengguna jasa. Kemudian yang selanjutnya itu menyediakan bukti pengaturan keuangan. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan pengaturan keuangan ini, DIPA tersedia itu harus bisa dibuktikan oleh pengguna jasa. Jadi ketika ada pergeseran-pergeseran anggaran, ada rekomposisi realokasi seperti sekarang ini, penyedia jasa kan perlu tahu Bapak Ibu bagaimana nanti kemampuan pembayaran dari PPK atau dari pengguna jasa. Maka bukti-bukti pengaturan keuangan tadi terhadap perubahan anggaran harus disampaikan kepada penyedia jasa. Kemudian yang terakhir itu adalah menyediakan data lokasi dan titik referensi. Nah, ini mungkin sudah dibahas oleh Pak Fani ketika menyampaikan terkait dengan persiapan pengadaan. Itu ada data geologis, kemudian peta lokasi, titik referensi yang akan digunakan sebagai titik-titik untuk melaksanakan pembangunan dan melaksanakan desain. Ini harus disampaikan oleh pengguna jasa. Kemudian penyedia, apa kewajiban umumnya, yaitu tentunya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontraknya. Kemudian kedua, menghasilkan pekerjaan yang memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam ketentuan pengguna jasa. Ini yang bahasanya mungkin agak sulit dipahami, Bapak Ibu, pekerjaan yang memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam ketentuan pengguna jasa. Kenapa? Karena di dalam filosofi desain and build ini belum ada gambar, belum ada detail engineering design. Yang ada itu adalah hanya purpose atau tujuan dari pelaksanaan pekerjaan integrasi rancang bangun ini. Itu yang disampaikan oleh Pak Fani kemarin, bahwa ada ruang bagi penyedia untuk melakukan inovasi. Nah, oleh sebab itu, maka pekerjaan yang dihasilkan oleh penyedia harus memenuhi kegunaan yang ditetapkan. Kalau memang disuruh merancang misalnya rumah, ya harus bisa digunakan sebagai rumah. Fungsinya harus terpenuhi, baik fungsi misalnya sirkulasi udara, fungsi sirkulasi untuk airnya, listriknya, segala macam itu harus bisa dipenuhi dan disediakan oleh penyedia jasa. Tentunya merujuk kepada ketetapan-ketetapan di dalam ketentuan pengguna jasanya. Kemudian yang ketiga, menyediakan instalasi mesin dan dokumen penyedia sesuai ketentuan pengguna jasa. Jadi apa dokumen-dokumen tadi yang harus disiapkan, instalasi mesin seperti apa yang harus disiapkan itu harus dipenuhi oleh penyedia. Dan yang keempat, menyediakan semua personel manajerial penyedia, barang serta bahan habis pakai dan barang-barang lain dan layanan sesuai kontrak. Yang kelima, bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas, dan keselamatan di seluruh kegiatan di lokasi dan semua metode konstruksi dan semua pekerjaan. Nah, ini kenapa dibunyikan seperti ini Bapak Ibu? Karena tadi ketika ini adalah inovasi dari penyedia, kemudian kita mau mempunyai detail engineering design, maka seluruh pekerjaan-pekerjaan tadi, termasuk stabilitas, keselamatan seluruh kegiatan di lokasi itu adalah tanggung jawab dari si penyedia. Jadi ketika ada contoh misalnya dia merancang sesuatu dan rancangannya itu ternyata rubuh, ya itu menjadi tanggung jawab dia. Tidak bisa pengguna jasa disalahkan akibat runtuhnya bangunan yang dia rancang. Kemudian menyerahkan perincian dari pengaturan dan metode pelaksanaan pekerjaan, ya ini harus disampaikan ke penyedia jasa untuk disetujui konsultan. Menyerahkan jaminan pelaksanaan jaminan pemeliharaan tentunya. Kemudian melakukan pengujian penyelesaian dan pengujian setelah penyelesaian. Jadi pengujian penyelesaian dan pengujian setelah penyelesaian ini wajib dilakukan oleh penyedia jasa, dan ini cara melakukan pengujiannya seperti apa, bagaimana metodenya, siapa yang harus terlibat, apa hasil pengujian yang diterima oleh pengguna jasa itu dituangkan dalam ketentuan pengguna jasa. Seperti itu. Ini kewajiban-kewajiban umumnya. Kemudian yang satu lagi yang tidak kalah penting itu adalah konsultan MK. Nah, konsultan MK seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Fani dan Pak Direktur, sekarang diperkuat, sangat diperkuat, sangat diberikan beban tugas yang besar, yaitu salah satunya adalah menjadi
manajer kontrak. Nah, manajer kontrak itu apa, Bapak Ibu? Manajer kontrak itu dia terlibat langsung dalam mengusahakan bagaimana agar kontrak ini berjalan lancar, berjalan efisien, berjalan efektif, meminimalisir kendala. Nah, jadi peran dari konsultan MK memang menjadi sangat penting, sangat krusial di dalam Permen 1 2020 ini. Tugasnya yang pertama adalah melaksanakan penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu itu bagaimana caranya? Itu adalah konsultan MK melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap dokumen, terhadap apa yang dihasilkan penyedia, terhadap proses pelaksanaan, semuanya ada keterlibatan konsultan MK di situ dan tidak langsung semata-mata diserahkan kepada PPK, karena seperti yang kita ketahui bahwa kadang PPK kemampuan teknisnya terbatas, kemampuan keuangannya mungkin memadai, tapi kemampuan teknis, pemahaman PPK akan pekerjaan-pekerjaan terutama yang kompleks itu terbatas. Makanya di sini hadirlah konsultan MK untuk membantu PPK. Nah, konsultan MK di dalam Permen 1 2020 ini sudah mulai dilibatkan saat proses persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia. Jadi di awal sekali persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia ini konsultan MK sudah dilibatkan. Salah satunya adalah membantu dalam menyusun basic design yang digunakan oleh PPK. Kemudian juga nanti bisa dia menggunakan konsultan MK digunakan untuk membantu pekerja dalam menentukan kriteria evaluasi teknis terkait dengan pekerjaannya. Bagaimana menghitung penawaran yang satu secara teknis dengan penawaran yang lain, bagaimana membandingkannya, kriteria apa yang digunakan, itu bisa dibantu oleh konsultan MK. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengguna jasa melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak. Nah, ini yang kami rasa juga perlu untuk ditekankan karena kontrak dari desain and build ini kalau Bapak Ibu baca begitu banyak pengaturannya, begitu banyak pasalnya, begitu banyak klausul-klausul yang harus diperiksa sehingga konsultan MK bisa membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak. Dan juga ada tugas dari konsultan MK itu adalah melakukan verifikasi tagihan pembayaran. Jadi ketika PPK mau membayar, di situ dia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pejabat pembuat komitmen yang diperbolehkan untuk melakukan pembayaran, maka ada konsultan MK yang hadir untuk memverifikasi. Verifikasi ini termasuk verifikasi terhadap volume, verifikasi terhadap spesifikasi, apakah sudah memenuhi ketentuan pengguna jasa, apakah dalam penagihannya sudah dipotong dengan keterlambatan-keterlambatan ataupun sanksi-sanksi yang diderita oleh penyedia. Di sini tugasnya dari konsultan MK. Kemudian lanjutnya konsultan MK ini juga membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset BUMN. Ini yang disampaikan. Jadi bagaimana aset tersebut bisa dinilai, divaluasi. Disitulah pengguna jasa dibantu oleh konsultan MK untuk menghitung aset tadi secara berkeahlian. Dan kemudian membantu pengguna jasa saat audit hasil pekerjaan proyek setelah serah terima akhir pekerjaan. Jadi karena dari awal proses tadi kita sampaikan bahwa konsultan MK sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, akhir hasil pekerjaan terlibat, dan memiliki dokumentasi-dokumentasi tadi, maka pengguna jasa dapat dibantu oleh konsultan MK-nya. Jadi konsultan MK yang menyiapkan kronologis, historis pelaksanaan pekerjaan desain and build ini. Ketika diaudit oleh BPK misalnya, ketika diaudit oleh inspektorat atau APIP misalnya. Nah, konsultan MK tidak berwenang mengubah kontrak, Bapak Ibu, kecuali dinyatakan lain. Tapi biasanya kewenangan untuk merubah kontrak itu hanya semata-mata milik kesepakatan antara PPK dan penyedia jasa. Kemudian ada memberikan persetujuan atau penetapan. Nah, ketika ada dokumen yang dipertentangkan antara PPK dan penyedia, maka di sini turunlah konsultan MK untuk memberikan persetujuan atau penetapan. Jadi
secara keteknisan mana yang akan digunakan, dokumen mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan kemudian konsultan MK dapat mengeluarkan instruksi-instruksi sesuai ketentuan kontrak. Jadi misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, maka si konsultan MK bisa mengeluarkan instruksi untuk memperbaiki, misalnya instruksi untuk misalnya memindahkan suatu alat dari lokasi pekerjaan apabila nanti itu dianggap menghalangi atau menghambat pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir itu adalah konsultan MK dapat mengeluarkan klarifikasi. Nah, sampai sini Bapak Ibu mungkin karena memang kami di Kementerian PU belum mengatur secara detail terkait dengan pelaksanaan konsultan manajemen konstruksi, pemilihannya seperti apa, saya coba berikan gambaran sedikit tentang bagaimana nantinya struktur organisasi dari konsultan MK yang akan digunakan oleh Bapak Ibu. Itu adalah seperti ini. Jadi pada dasarnya konsultan MK yang kita coba berikan di sini itu hampir sama dengan konsultan MK yang digunakan pada proyek-proyek kebanyakan. Tapi di sini kita tambahkan yaitu ada kontrak spesialis. Jadi dalam konsultan MK untuk desain and build kita harapkan ada kontrak spesialis menjadi syarat tenaga ahli yang dikontrak oleh konsultan MK. Kenapa? Karena tadi di awal kita sudah sepakat bahwa MK akan menjadi manajer kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Sehingga di sini butuh kontrak spesialis. Nah, kontrak spesialis ini melakukan apa? Itu tadi melakukan persetujuan penolakan terhadap perubahan kontrak, membantu pengguna jasa, kemudian persetujuan terhadap pengajuan personel mana yang boleh diajukan, mana yang tidak sesuai ketentuan, kemudian melakukan analisis terhadap klaim penyedia atau pengguna jasa, kemudian melakukan peninjauan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penyedia, penentuan sanksi, wan prestasi, dan keterlambatan, serta terakhir adalah membantu penyusunan berita acara. Jadi, kita dalam membuat konsultan MK, ini mirip dengan konsultan MK yang sebelumnya, namun untuk desain and build, kita harapkan ada satu tenaga ahli kontrak spesialis di situ untuk bekerja membantu konsultan sehingga perannya sebagai manajer kontrak bisa benar-benar terpenuhi. Ya. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan, Pak Hendro ya Pak ya. Halo Bapak. Terima kasih banyak para peserta yang sudah ikut kelas online pada siang hari ini ya, hari Sabtu. Nanti bertemu lagi dengan Pak Immanuel hari Selasa ya Pak ya. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa di-share di WhatsApp group atau mungkin di pertemuan selanjutnya. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, juga keterbatasan ya dari aplikasi atau koneksi juga. Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendro. Ya, sama-sama. Thank you.